Arab kajawe aken. Jadi ini Al-Quran bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Diterbitkan tahun berapa? Di sini diterbitkan tahun 1858. Sampean sudah lahir belum? Belum. 1858. Ini Al-Quranul Karim. Tahun itu sudah ada kayak begini, dan saya menyimpan ini. Karena apa? Sebagai dokumen. Betapa arifnya para ulama kita paham betul kalau para nabi diutus bilisani qaumih, dalam bahasa kaumnya, maka Al-Quran wajib diterjemahkan dalam bahasa kaumnya. Kalau orang Jawa, bahasa Jawa. Orang Madura, bahasa Madura. Orang Banjar, bahasa Banjar. Orang Cina, bahasa Cina. Dan sampai hari ini Saudi Arabia setiap tahun menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Apakah ini salah? Tidak. Hanya kita yang salah paham. Bukan mereka yang salah, hanya kita yang salah paham. Hal seperti ini penting. Supaya apa? Menjadi sesuatu yang bisa kita ikuti. Dan ini bagian dari apa yang kita sebut dengan istilah peradaban itu. Contoh yang kedua, ini ada Al-Quran juga, tapi ini hanya juz yang ke-30. Juz yang ke-30. Tapi bukan dalam bahasa Arab, tetap bahasa Jawa. Hurufnya Latin. Apa ini tertulis? Sekar Sari Kidung Rahayu, Sekar Mocopat terjemahanipun juz amma. Ada yang paham? Sekar Sari Kidung Rahayu, Sekar Mocopat, ini bentuknya mocopat. Kalau mocopat itu ada durmo, megatro, apalagi pucung dan lain sebagainya. Terjemahanipun juz amma, terjemahannya juz amma. Anggitanipun Ahmad Juwahir Anom Wijoyo. Jadi yang menerjemahkan dalam bentuk mocopat ini namanya Ahmad Juwahir Anom Wijoyo. Pengantarnya siapa? Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Siapa yang tidak tahu Kiai Haji A.R. Fakhruddin? Ini tokoh pimpinan puncak Muhammadiyah generasi terdahulu. Oke. Nah, ini terbit tahun berapa? Terbit tahun 1992. Penerbitnya mana? Di sini disebutkan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke. Nah, apakah ini dianggap penting? Mungkin kita menganggap, wah tidak penting itu, nggak ada masalah. Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau seandainya ini dianggap tidak penting, kenapa orang lain di luar Islam mengikuti cara seperti ini? Apa buktinya? Ini. Kalau ini yang warna hijau, Sekar Mocopat terjemahanipun juz amma. Di sini Sekar Mocopat Injil Matius. Tahun berapa ini terbit? Ini terbit cetakan Sapisan 2011. Jadi kalau begitu, Al-Quran diterjemahkan dalam bentuk tembang mocopat tahun 1992, sedangkan tembang mocopat Injil Matius baru tahun 2011. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Al-Quranul Karim baru dicontoh dengan yang ini. Begitu juga yang huruf Jawa. Huruf Jawa ini tahun 1800-an. Tapi dianggap penting, maka ini ada lagi yang huruf Jawa juga, tapi ditulis Injil Yohanes. Artinya ini dihadapkan pada fakta orang Jawa. Makanya sekarang kita bertanya, orang Jawa non-Muslim semakin banyak atau semakin sedikit sekarang? Orang Jawa Muslim semakin banyak atau semakin sedikit? Orang Jawa non-Muslim semakin banyak atau semakin sedikit? Jujurlah pada diri sendiri.
Kenapa? Karena ada begini. Karena begini. Dan memang betul, kalau kita tidak sadar dengan hal-hal seperti ini, maka jangan salah, apa yang sudah kita miliki akan hilang semua dan menjadi milik orang lain. Kalau kita tidak biasa lagi dengan huruf seperti ini, maka akan diambil oleh orang lain. Kalau kita tidak biasa dengan hal-hal seperti ini, maka juga akan diambil oleh orang lain. Sama seperti fakta di sini. Saya bahagia di sini karena ada keragaman itu. Ada yang menggunakan sarung, ada yang menggunakan peci hitam, ada yang menggunakan jubah, ada yang menggunakan celana. Semua itu keragaman. Keragaman ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Keragaman ini sesuai dengan sunnah. Sunnahnya ya keragaman itu, asal koridornya adalah syariah. Kalau orang menggunakan celana, dibenarkan oleh syariah. Kalau orang menggunakan jubah, dibenarkan oleh syariah. Kalau orang menggunakan sarung yang kita pakai, dibenarkan oleh syariah. Tapi kalau orang menggunakan koteka, tidak dibenarkan oleh syariah. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Yang penting prinsipnya menutup aurat. Itulah Islam. Kalau kita masih bertahan menggunakan peci hitam, alhamdulillah, peci hitam masuk ke dalam masjid. Jangan semua pakai peci putih. Jangan semua diseragamkan. Peci hitam harus tetap masuk masjid. Kalau tidak ada satupun yang pakai peci hitam ke dalam masjid, maka jangan salahkan bila peci hitam sekarang sudah masuk ke dalam gereja. Bila kita tidak mau lagi menggunakan sarung ke dalam masjid, jangan salah bila sekarang sini sudah ada sarung masuk ke dalam tempat ibadah lain. Kalau kita sudah tidak mau menggunakan batik ke dalam masjid, jangan salah bila ada orang menggunakan batik ke tempat ibadah lain. Maka kalau kita hilangkan itu semua, percayalah, apa yang kita hilangkan itu akan menjadi milik orang lain. Jadi bertahanlah dengan apa yang kita punya. Dan itu adalah sesuai dengan sunnatullah itu sendiri. Kita harus sadar, hal seperti ini bukan terjadi di masa sekarang, tahun-tahun 2000, tapi sudah terjadi dan dirintis para ulama kita sejak tahun-tahun sebelumnya. Ini saya bawakan Al-Quranul Karim. Ini Al-Quranul Karim. Mungkin panjenengan lihat, itu Al-Quran kok sepertinya tua sekali. Iya, ini tua. Saking tuanya bentuknya kayak begini. Terbit tahun berapa? Ini kalau dilihat terbit tahun 1927. Ini Al-Quran tahun 1927. Pertanyaannya, sejak kapan Al-Quranul Karim dicetak pertama kali di Mesir? Al-Quran dicetak pertama kali di Mesir itu tahun 1924. Saya tidak punya dokumen itu, tapi yang saya punya adalah Al-Quranul Karim cetakan 1927. Selisihnya hanya 3 tahun dari dokumen yang tertua. Itu pun ini lebih berharga dari semua Quran yang edisi sekarang bagi saya. Kenapa? Kalau Quran edisi sekarang masih bisa dibeli. Dibeli di tempat lain masih ada. Tapi kalau ini, bagaimana cara dapatnya? Susah ini dapatnya. Dan ini saya dapatkan dari Turki. Dalam bahasa apa ini? Ini dalam bahasa Arab, Quran bahasa Arab, di sebelah kiri hurufnya Arab, bahasanya Arab. Di sebelah kanan hurufnya Arab, bahasa Turki. Sama seperti kita, huruf Arab bahasa Jawa, huruf Arab bahasa Sunda yang disebut aksara pegon itu. Pertanyaannya sekarang, panjenengan masih akrab dengan aksara pegon itu? Sudah lupa semua. Kenapa dilupakan? Kenapa dihilangkan? Ini pertanyaan bagi kita sebenarnya. Anak-anak muda sudah gak akrab lagi sekarang. Apalagi huruf Jawa seperti ini, sudah gak akrab lagi. Peradaban Islam
bukan semakin diperkaya, tapi malah semakin dihilangkan. Ini fakta real. Nah, pertanyaannya sekarang, ini Al-Quranul Karim ada terjemahannya, berarti kita bisa menyimpulkan sejak tahun 1927 para ulama terdahulu itu sudah akrab dengan Quran terjemahan bahasa lokal. Sudah akrab. Faktanya ini tahun berapa? 1927. Kalau tidak percaya nanti datang ke sini lihat tahunnya, karena di sini masih tertulis tahunnya. Nih tahunnya. Yang membuat saya ngebet beli ini meskipun dengan harga yang sangat mahal, ini jutaan harganya, 5 juta ini harganya. Terus terang, mungkin bagi panjenengan gayopo, iya bagi panjenengan gayopo, tapi bagi saya ini dokumen. Kenapa? Al-Quran yang terbit tahun 1927 ini, bahasa Arab Al-Qurannya yang biasa kita lihat, Quran yang kita punya ada fathah, kasrah, dhammah, ada fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid, ada semua? Ada. Ini Al-Quran bahasanya Arab, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, gundul. Berarti panjenengan baru paham. Loh, ternyata cetakan yang pertama, yang generasi awal, nggak ada harokatnya. Sehingga kalau dibaca misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Boleh bisa baca ini karena nggak ada harokatnya. Atau boleh dibaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Qurannya sama, hanya cara baca beragam. Sampean pernah lihat Al-Quran gundul kayak begini? Nggak pernah kan? Berarti itu bukan sekedar dongeng. Kalau kita memahami ketika Al-Quran ditulis oleh generasi sahabat terdahulu, ya, Quran itu hanya lekukan-lekukan saja. Fathah, kasrah, dhammah tidak ada. Jangankan fathah, kasrah, dhammah, titik 1, titik 2, titik 3 nggak ada sama sekali. Itu generasi sahabat. Dan Quran seperti itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Tersimpan di mana? Di Birmingham University, di London. Di UK, United Kingdom, di Inggris. Sampai sekarang masih ada. Kalau generasi sahabat kayak begitu, nggak ada fathah, kasrah, dhammah, titik 1, titik 2 tidak ada. Lah kok bisa para sahabat membaca? Ya bisa karena bahasanya. Baru kemudian ketika mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, baru tahun 1924 dicetak besar-besar. Dan salah satunya Turki mencetak itu tanpa menggunakan harokat sama sekali. Nah, pertanyaannya pasti muncul, lah kenapa Quran sekarang kok ada fathah, kasrah, dhammah? Kok ada fathah, kasrah, dhammah? Itu bagian dari peradaban. Bukan diajarkan oleh Nabi. Gak pernah Nabi mengatakan beri kasrah, beri dhammah, beri fathah, gak ada. Itu baru muncul kemudian, dan itu bagian dari peradaban Islam. Jadi sangat naif sekali kita sebagai muslim bahwa peradaban itu tidak penting. Sangat naif sekali kalau kita sebagai muslim bahwa budaya itu tidak penting. Budaya tulis seperti ini itu berkembang. Bahkan angka-angka yang kita punya, Al-Quran yang kita punya, ada angka penanda ayat, ada angka penanda halaman. Pertanyaannya, apakah para sahabat terdahulu menggunakan angka-angka seperti yang kita lihat sekarang? Tidak ada. Itu baru muncul kemudian. Dan itu peradaban tulis berkembang. Berarti cara beragama kita ini yang harus diluruskan. Kalau menafikan peradaban, menafikan budaya,
Ya tentu saja budaya yang sesuai dengan syariah. Ya itu tadi contohnya. Celana itu budaya. Bagian dari peradaban. Sarung itu budaya. Bagian dari peradaban. Asal tidak menyalahi syariah, boleh diadopsi. Koteka itu budaya bukan? Iya budaya, tapi menyalahi syariah, maka ditinggalkan. Yang tidak menyalahi tetap berjalan langsung. Makanya kita masih menggunakan istilah-istilah lama itu, dipertahankan. Mungkin ini yang terakhir karena kita nggak banyak waktu. Panjenengan masih memasukkan anak dan cucu kita ke pesantren enggak? Iya, pesantren. Masih pakai istilah pesantren. Sadar enggak dari mana istilah pesantren itu berasal? Pesantren itu dari kata santri. Santri itu bukan asli bahasa Indonesia. Santri itu bukan asli bahasa Melayu. Santri itu bukan asli bahasa Jawa. Santri itu bahasa Tamil, bahasa suci orang-orang Hindu. Orang yang belajar kitab suci Weda dalam bahasa Tamil disebut santri. Kalau dalam bahasa Sanskerta, orang-orang Hindu Arya, kalau yang tadi Hindu Dravida menggunakan istilah santri. Kalau Hindu Arya menggunakan istilah Shastri. Jadi santri, Shastri. Ini ibaratnya sama dengan Ibrahim, Ibroham. Oke. Jadi mereka menggunakan santri atau Shastri. Kitab Weda itu sendiri, kitab suci Hindu yang disebut Weda, itu disebut Sastra. Kalau kitab sucinya Weda disebut Sastra, orang yang belajar kitab suci disebut santri atau Shastri, yang mengajarkan kitab suci Weda disebut guru. Nah, kalau itu kita pakai, guru kita pakai, santri kita pakai, gak bahaya tak? Ya memang gak bahaya. Karena apa? Substansinya sudah berganti. Istilahnya masih dipertahankan. Sama seperti istilah sembahyang. Menyembah, yang masih kita pakai. Sembahyang duhur, sembahyang asar. Lah kalau itu kita buang semua, termasuk pahala, kita nanti wafat ingin masuk surga enggak? Masuk surga. Jannah dalam Al-Quran. Kalau bahasa kita menyebutnya surga. Sadar enggak? Surga itu bahasa apa? Bahasa Arab? Bukan. Bahasa Jawa? Bukan. Jawa menyebutnya swarga. Wong Madura menyebutnya swarga. Ya betul ya, swarga. Apakah itu asli bahasa kita? Bukan. Itu dari bahasa Sanskerta yang termaktub dalam kitab suci yang disebut kitab suci Mahabharata. Salah satunya ada parwa yang disebut swarga rohani kaparwa. Loh, kalau kita masih pakai istilah surga, gak bahaya tak? Ya memang gak bahaya. Karena itu sekedar istilah. Makna sudah berubah. Kita sesuaikan dengan kita. Baju yang saya pakai itu asli dari Arab sana? Bukan. Ini asli dari Cina. Cuma sudah diislamkan. Dulu namanya baju koko. Tahu koko? Ada koko, ada xiaoche. Apa itu xiaoche? Ada apa? Lagi-lagi tahu su itu paman, paman. Ai itu tante. Koko ya koko laki-laki. Kalau xiaoche perempuan. Ada xiaoche, ada koko, ada ai, ada apa lagi tadi? Ya lain-lain. Jadi itu wajar, gak ada masalah. Jadi sekali lagi, barangkali kita memahami agama ini terlalu sempit selama ini. Luas agama itu. Makanya jangan berpaham kacamata kuda. Bukalah kacamata itu supaya bukan merasa paling benar, menafikan yang lain. Padahal kita sendiri yang tidak tahu.
Makanya tadi saya mulai dari Al-Quran. Kalau Al-Quran saja boleh mengatakan hal ateka hadithu Musa, itu isyarat sebenarnya. Tidak hanya dipatok hanya satu, hal ataka hadithu Musa, yang lain-lain tidak boleh dibaca. Enggak boleh dibaca, sah dalam sholat kita. Cuma berani enggak kalau kita sholat imamnya membaca wadduhi wal laili idza saja, berani enggak? Nah, itu masalahnya. Yang penting umat paham, sudah paham baru dipraktekkan. Di beberapa masjid sekarang sudah mulai praktek. Supaya apa? Supaya pemahamannya itu tidak kacamata kuda. Biasanya yang pemahaman kacamata kuda itu nggak paham yang begini-begini, nggak paham. Sehingga merasa paling benar sendiri, yang lain disalah. Nah, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita semakin baik, dan mudah-mudahan besok setelah masuk bulan Ramadan bukan hanya membaca Al-Quranul Karim dalam bahasa Arabnya sekedar mencari pahala, lomba-lomba banyak-banyakan khataman Quran, tapi sekaligus memahami maknanya dengan bahasa yang kita pahami. Itu lebih penting, bukan sekedar cari pahala. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi dari kitab-kitab itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab. Kalau salah satu kita memahami bahasa Jawa, itu apa dalam arti nggak diterima sama Allah, apa itu? Seperti itulah intinya, seperti itu. Makanya kita bahasa Arab ada Latinnya, terus kita baca Latinnya, ada yang ngomong nggak ada itu, Pak. Intinya nggak diterima lah intinya. Seperti itu bagaimana? Iya. Ya itu tadi. Jadi karena barangkali tidak memahami, jadi menyimpulkannya seperti itu. Seakan-akan hanya Quran yang bahasa Arab itu saja yang punya nilai. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu punya nilai. Iya betul, punya nilai. Tapi kalau selain itu dianggap tidak punya nilai, itu berbahaya. Kalau misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau saya baca begitu, nggak punya nilai itu. Ini salah. Padahal sama-sama Quran. Oke? Nah, setelah itu Quran diturunkan tujuannya bukan sekedar cari pahala, tapi menjadi praktek hidup. Kalau menjadi praktek hidup, menjadi petunjuk, maka logikanya harus bisa memahami atau tidak usah memahami. Jawabannya harus memahami. Nah, kalau harus memahami, berarti dalam bahasa yang kita pahami atau bahasa yang tidak kita pahami. Tentu jawabannya bahasa yang kita pahami. Nah, kalau menjadi petunjuk karena dibahasakan sesuai bahasa kita, maka tidak ada kata lain kecuali melalui terjemahan. Ya memang pengajian itu ya melalui penerjemahan. Bagaimana saya menerangkan Al-Quran tanpa saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kan tidak mungkin. Saya terangkan dalam bahasa Jawa, kan tidak mungkin. Dengan bahasa Arab semua. Memang kita semua paham bahasa Arab? Kan tidak. Nabi saja menjelaskan kepada para sahabat dalam bahasa Arab, itu pun dengan dialek-dialek mereka sendiri-sendiri. Coba bayangkan, luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis tadi, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.